menggibah atau menggunjing, membicarakan keburukan saudara kita, entah itu keburukannya ataupun kebaikannya. Dan ini tentu sangat berbahaya dan bisa menjadi penyakit, terutama bagi kita kaum perempuan, kaum hawa, wanita. Dan tentunya ini jika bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin kadang setiap harinya mungkin kita terjerumus ke dalam gibah ini gitu. Apalagi kalau misalkan ya kabar yang didengar itu belum jelas kevalidannya, masih samar-samar, masih kayak kabar burung gitu. Dan pun jangankan keburukan ya, kebenaran saja atau kebaikan tentang teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, tidak semuanya kita ceritakan, tidak semuanya. Karena ada sebagian dari teman-teman kita atau orang-orang tertentu yang mereka itu tidak mau diceritakan kebaikannya kayak gitu. Bayangkan teman-teman, yang baik saja kita tidak boleh menceritakannya, tidak semuanya, apalagi keburukan teman kita. Padahal bukankah Allah sendiri sudah menutup setiap aib-aib kita? Kenapa kita malah mengumbarnya gitu? Nah, bayangkan teman-teman, seperti yang sampaikan tadi, yang baik saja tidak boleh kita sebar, yang baik aja kita nggak boleh ceritakan sembarangan, nggak boleh semuanya kita sebarkan, apalagi yang buruk-buruknya. Dan ketika kita tetap menyebarkan berita kebohongan tersebut, berarti kita sudah termasuk kategori pendusta karena sudah ikut menyebarkan kedustaan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak ia suka. Ada yang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika padanya memang ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpat atau gibah, dan jika tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, sangat jelas ya di hadis ini disampaikan kalau misalkan itu kebohongan, kalau misalkan itu benar-benar ada pada saudara kita, maka kita sudah menggibah. Kalau misalkan nggak ada berarti fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian teman-teman, coba kita renungkan saat ini. Saat kita menghafal Al-Qur'an, banyak hal yang telah kita korbankan, entah itu waktu, perasaan, materi, dan semuanya. Bukankah orang yang menggibah itu juga di akhirat nanti dibaratkan seperti orang yang bangkrut, yang mana amal-amal kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dia gibahi karena dituntut di akhirat nanti. Coba kita bayangkan teman-teman, kita yang berjuang menghafal Al-Quran, capeknya luar biasa gitu ya, lelahnya luar biasa, dengan air matanya, dengan kadang sampai makannya nggak teratur gitu ya, terus kemudian dengan galaunya yang luar biasa gitu ya, terus kita mengorbankan itu karena alasan kita, karena kelalaian kita, karena terkadang mungkin karena penyakit hati yang ada pada diri kita, sehingga dengan mudahnya kita menggunjingkan teman kita, saudara kita. Terlebih misalkan gibah ini didukung dengan adanya waktu kosong, waktu luang di luar jam KBM di hari Ahad, lagi kalau misalkan lagi pada ngumpul-ngumpul gitu ya, kadang nggak sengaja ada yang mulai langsung dijawab ini gitu, ceritain aja temannya ini gini. Padahal naudzubillah ya, kita udah menghafal Quran gitu ya, udah menghafal Quran, seperti yang disampaikan tadi, udah mengorbankan banyak hal, tahu-taunya di akhirat nggak ada apa-apanya, tahu-taunya di akhirat jadi orang yang bangkrut, nggak mendapat apa-apa. Kemudian juga ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ketika kita menutup aib saudara kita, dijelaskan di hadisnya, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ini sangat jelas kan teman-teman? Kan gibah itu kan kalau misalnya kita ceritakan itu sesuatu hal yang nggak benar, berarti gibah. Kalau misalkan benar berarti fitnah. Gitu kan ya? Kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita ngedengar keburukan dari teman kita, maka kita berusaha untuk menutup keburukannya. Jangan disebarluasin, jangan malah dikasih bumbu-bumbu yang bikin gitu pokoknya mah intinya ketika kita mendengarkan ada satu hal yang buruk dari teman kita, entah itu kita mendengarkan secara langsung atau mungkin kita melihat dari teman kita, maka tugas kita adalah menutup aibnya, jangan ikut disebarkan, karena kita sendiri pun sebagai manusia tentu punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan. Maka ketika kita ingin menyebarkan aib saudara kita, maka lihatlah dari kita juga punya aib, namun karena kemampuan Allah ya, sayang Allah, sehingga Allah menutup setiap aib-aib kita. Begitu teman-teman.